Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa berkumpul di room saya. Yang terhormat Bapak Muhammad Samsuri SPD selaku instruktur, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta Gidar Gumun. Pagi hari ini kita akan melaksanakan presentasi pembelajaran dengan SAC dengan judul materi pengetahuan bahan pelapis tekstil. Sebelumnya saya perkenalan dulu sebagai host saya sendiri yaitu Nugrahawati. Moderator adalah Bapak Adin Najwal Mutakin SSI SPD GR dari SMA Rahong Utara Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sementara presenter hari ini adalah Ibu Dr. Andes Nunung Sri Anggarwati MM dari SMKN 2 Boyolangu Tulungagung Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum melakukan kegiatan ini alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, room akan saya serahkan kepada Bapak Adin Najwal Mutakin sebagai moderator. Monggo Bapak Adin untuk mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nugroho telah beri kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya video kali ini. Saya sampaikan melalui layar bahwa dalam video conference kali ini kita mengangkat materi yang berjudul pemilihan bahan pelapis tekstil, ya, di mana materi ini merupakan materi pada jenjang SMK di kelas 10. Ya. Materi ini sangat menarik, paling disukai oleh orang gila fashion. Ya. Harus tahu bagaimana jenis tekstil dan fungsinya untuk apa seperti itu. Nah, dalam video conference kali ini kami mendatangkan narasumber. Beliau adalah Dr. Anda Nunung Sri Anggarwati MM dan di Blitar pada tanggal 8 Mei 1998. Ini beliau berdomisili di Dusun Kayangan RT 4 RW 4 Sobontoro Boyolangu Tulungagung Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau adalah IKIP Negeri Semarang tahun 1993 dengan riwayat pekerjaan pada tahun 1993 hingga 1994. Beliau mengajar di SMA Baiklah, acara ini yaitu pemaparan materi bahan tekstil kepada narasumber Dr. Anda Anggarwati MM. Kami persilakan. Bapak Ibu Guru Nusantara, terima kasih untuk Bu Nugroho yang sudah menyediakan room. Kemudian Bapak Adin yang bertugas sebagai moderator. Dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bergabung pada Vikon kali ini. Baik, Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil dengan mengambil materi pengetahuan bahan pelapis tekstil. Pengetahuan pelapis tekstil ini diberikan di kelas 10 semester 2 sebagai kompetensi dasar kejuruan pada program tata busana. Bapak Ibu, lihat dulu materi apa yang ada pada dan pelapis tekstil. Yang pertama adalah underlining. Kita masuk
bahan pelapis tekstil. Yang pertama adalah pengertiannya. Bahan pelapis di sana atau yang bisa disebut underlayer adalah bahan Kemudian yang kedua, bahan pelapis berfungsi untuk pembentuk tentang kain, menjaga kekuatan kain dari gesekan, lipatan, tekanan, dan tahan rendaman. Yang ketiga adalah bahan pelapis juga berfungsi sebagai pemberi rasa nyaman saat dipakai. Nah, berikutnya adalah ini contoh pemakaian bahan pelapis yang pada gambar bisa diamati. Yang pertama adalah bahan utama atau fabric. Kemudian yang kedua, lapisan kedua adalah underlining. Kemudian yang ketiga adalah interfacing. Yang keempat interlining, dan yang terakhir adalah lining. Baik, yang pertama kita bahas dulu adalah lapisan bawah atau underlining. Ini biasa diletakkan di bawah bagian buruk dari bahan utama atau garment fabric. Jadi bahan pelapis underlining ini disebut juga dengan lapisan pertama yang berfungsi menguatkan bahan utama pakaian dan keseluruhan kain. Berikutnya yang kedua adalah interfacing. Interfacing adalah bahan pelapis yang terletak di seluruh bagian dari pakaian. Tetapi pada umumnya itu diletakkan pada bagian tertentu. Misalnya manset saku. Kemudian lapisan dalam lebih kokoh dari lapisan bawah. Karena lapisan interfacing ini berfungsi memperkuat dan memelihara bentuk pakaian. Jadi Bapak Ibu bisa meraba kalau sekarang memakai kram, manset maupun saku. Itu yang di dalamnya adalah yang disebut interfacing. Berikutnya adalah lapisan antara atau interlining. Lapisan antara ini bersifat lembut dan ringan. Jadi terletak antara interfacing dan lining. Jadi interlining akan memberikan rasa hangat pada saat dipakai. Interlining bisa digunakan pada bagian lengan, kemudian pada badan, dari jaket atau mantel. Jadi fungsi interlining ini adalah memberikan rasa hangat saat pemakaian. Kemudian yang adalah pelapis lining atau furing. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu berbusana, kemudian ada lapisan yang terakhir yang bersentuhan dengan kulit, itu adalah furing atau lining. Jadi ini untuk menutupi bagian dalam pada pakaian. Jadi bisa menutupi lampu, menutupi sambungan jahitan. Kemudian lining memberikan penyelesaian yang rapi dan memberikan rasa nyaman, kehangatan, keharusan. Jadi demikian untuk pengetahuan bahan pelapis. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kuis. Jadi kita bisa ikut aktif serta dalam kuis berikut ini. Jadi di dalam kuis ini ada 5 soal dengan 5 pilihan, 5 option. Jika menjawab benar itu akan bernilai 2 buku. Jadi kalau kita menjawab keseluruhan 5 soal, nilai akan berjumlah 1. Baik, kita mulai nomor 1. Bahan pelapis yang berfungsi untuk memperkuat bahan utama keluar adalah, monggo yang bisa menjawab. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak monggo yang bisa menjawab. Kita sudah interlining. Ternyata salah.
Yang kedua, bahan pelapis yang terletak di bawah bahan utama berfungsi untuk memberi bentuk pada busana dan memberi efek yang lebih disebut. Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung saja. Yes. Underlining, Bu. Underlining. Alhamdulillah betul Ibu. Kita lanjut nomor 3. Bahan pelapis yang terbuat dari bahan kain tenunan memiliki ketebalan dan tekstur kaku. Dengan perekat yang dipakai untuk pelapis dalam kerja. Kita dengan yang bisa menjawab. Monggo Bapak Ibu. Bu, jawabannya, Bu. Jawabannya apa, Bu? Tablet. Iya, tablet. Yang keempat, ada proses untuk menyelesaikan atau gas yang bisa membantu menjawab. Nah, ini kita coba untuk apa? Gimana sih? Jawabannya adalah yang terakhir. Dan pelapis yang sebagai bahan pengeras akan membentuk adalah yang bisa membantu menjawab. Jadi ini masih lagi kita coba lagi. Nanti kita selesai sampai di akhir. Ini berapa persen? Mohon pesan kalau demikian Bapak muridnya ini akan berakhir saya untuk program pada terima kasih. Saya kembalikan kepada sebagai baik, terima kasih. Sebelum ke sesi berikutnya, mohon kepada peserta menyediakan teleponnya ya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan pertanyaan di sini adalah tekstil. Apa itu tanya? bertanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Diri Imut. Pertanyaannya melalui chat FCC. Yang pertama adalah bedanya lining dan underlining itu apa ya? Monggo silakan Bu Nuni langsung menjawab. Terima kasih. Diri yang mengajukan pertanyaan.
underlining adalah lapisan yang berada di bawah lapisan utama atau fabric. Misalnya adalah bahan utamanya adalah gerobak, underliningnya bisa kain satin atau kain katun. Jadi fungsi dari underlining ini menutupi dari tembus ini bahan gerobak yang tembus panjang, tembus panjang ya. Kemudian ini adalah kain yang bersentuhan langsung dengan kulit. Jadi kalau lining bisa diletakkan lining. Tapi kalau lining itu adalah lapisan terakhir yang bersentuhan dengan kulit. Jadi itu Bu Giri jawaban saya. Oke, bagaimana Ibu Giri? Apakah pertanyaannya tadi sudah terjawab? Ini buat sudah kebakaran. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya dari Wiwi Muyoto. Pertanyaannya adalah, kalau saya akan membuat kemeja lengan panjang, pilihan bahan pelapisnya yang saya pilih apa ya? Baik, terima kasih Bu Wiwi, pertanyaan yang untuk bahan pelapis lengan panjang yang kita pakai ya, biasanya kita sebut turbinais, itu adalah biasa kalau di istilah busana itu biasa disebut turbinais atau kain keras. Kain keras ini bisa berperekat dan bisa juga tanpa perekat. Jadi kain kerasnya ada yang bisa langsung disetrika, dilem, jadi langsung melekat pada kain, dan bisa juga kain keras tanpa perekat. Jadi untuk marketnya, meja untuk keras juga bisa memakai kain keras yang tidak berperekat. Jadi untuk keras kemeja, kemudian untuk market itu bisa memakai. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Indah Widya Diningrum. Ini adalah pakaian yang secara langsung menggunakan alat. Gimana Pak Adin? Tolong diulangi, Pak Adin. Tolong diulangi. J, Bu. Pertanyaan dari Indah Widya Ningrum. Di sini pertanyaannya adalah, adakah pakaian yang secara langsung menggunakan empat lapisan tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Indah pertanyaannya. Ini pertanyaan yang tergolong sulit. Saya ngerpak dulu, nggih. Saya ngerpak dulu. Untuk bahan pelapis yang dipakai untuk satu busana, jadi 4 bahan pelapis dipakai dalam satu busana, itu bisa diterapkan pada jaket atau jas. Jadi jas ini termasuk busana resmi yang memakai 4 bahan pelapis. Jadi memakai kafner, kemudian viselin, kemudian memakai bantalan bawah yang bisa disebut dengan padding, ya. Jadi padding lapis. Kemudian yang terakhir adalah yang bersentuhan dengan kulit, lining, ya, atau jacket, pakai lapis 4 bahan pelapis tersebut. Itu Bu Indah, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Jadi saya jadi ngerepek ini. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bahan pelapis tekstil?
Silakan bisa bertanya langsung atau melalui chat FCC. Oke, ada pertanyaan lagi melalui chat FCC dari Bu Istiana Herawati. Di sini pertanyaannya adalah kain pelapis yang langsung bersentuhan dengan kulit yang nyaman untuk kulit jenis apa ya Bu? Terima kasih Bu Istiana. Terima kasih Bu Istiana. Bahan pelapis yang nyaman dipakai, ini kita sesuaikan dulu dengan garment fabriknya, jadi dengan bahan utamanya dulu. Jadi bisa memakai sutra, jadi bisa sutra. Sutra pun itu hanya beberapa persen, kemudian bisa memakai linen, kemudian bisa memakai satin, bisa memakai katun. Tetapi yang sering kita pakai kalau itu di higroskopis terasa adem, itu biasa kita pakai katun yang biasa ini hero atau linen itu bisa. Kemudian triko itu biasanya dipakai untuk sutra. Jadi triko bisa mengikat kemuluran dari sutra karena sutra itu sangat tipis, kemudian sangat dingin atau nyaman kita pakai. Jadi bisa kita pakai bahan pelapisnya adalah triko. Demikian Bu Istiana, terima kasih pertanyaannya. Baik, bagaimana Ibu Istiana? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Sekarang tekstil. Kalau mau melihat pakaian, mumpung ada ahli di sini, Pradana Sri Anggarwati, ya beliau kantor tekstil, langsung kepada beliau. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Belum ya Bu? Belum. Kalau saya mau bertanya boleh tidak Bu Neno? Boleh. Oke, jadi sambil menunggu peserta ya. Jadi begini Bu Neno, bahan apa sih yang nyaman dipakai? Misalnya kita ingin mendaki gunung, ya itu kan daerahnya dingin. Nah tentu kan dibutuhkan jaket yang bisa memberi kehangatan gitu ya. Nah tapi jaket itu untuk di daerah panas itu juga nggak terlalu panas. Nah itu lebih baik menggunakan bahan yang apa seperti itu. Terima kasih Pak Adin. Jadi kalau kita naik gunung, jadi ini ada beberapa spesifikasi pakaian yang harus kita pakai. Kalau kita lagi ini menanjak naik perjalanan naik ke puncak, itu kita lebih baik memakai bahan yang katun. Kemudian karena ini bisa menyerap keringat. Kemudian bahan jin ini hampir 100% terbuat dari serat kapas, jadi serat alam. Kemudian saat nanti di puncak, mungkin setelah istirahat saat itu udara dingin akan menyerang kita. Nah, ini lebih baik kita memakai bahan yang waterproof. Jadi bisa dari parasit, paling tidak bisa menghangatkan tubuh. Bisa memakai jaket yang ada bahan penghangatnya. Jadi ada bahan interliningnya. Jadi ada lapisan datron di dalamnya. Jadi untuk saat perjalanan ke atas itu memang membutuhkan tenaga. Jadi kita mungkin sangat berkeringat kalau naik ke atas, walaupun itu malam hari atau dini hari. Tapi saat nanti di atas
udara dingin itu akan menyerang, kita sebaiknya memakai jaket yang waterproof, bisa menahan dingin. Saya kira itu Pak Adin, karena saya juga sering naik gunung dulu. Ya, apa ini Jawa Tengah yang belum kesampean adalah ke NTT saya, yang itu, yang apa? Telaga 3 warna itu. Kebetulan saya juga suka naik itu. Kelimutu. Iya, Danau Kelimutu. Assalamualaikum. Ende. Ibu, mau silakan main-main. Ya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa langsung. Mau tanya Pak Adin, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sam. Pertanyaan saya begini Bu Nunung. Kan sekarang ini kan wabah COVID kan merajalela. Terus kita semua diharuskan atau diwajibkan menggunakan masker. Nah, yang saya tanyakan, masker itu yang terbaik, yang baik, itu menggunakan kain atau tekstil jenis apa? Sehingga kalau dipakai, itu napas tidak terlalu sesak. Dan juga dia bisa istilahnya menahan virus COVID tersebut. Jadi kadang-kala kalau kita pakai masker, rasanya tidak seperti biasanya. Memang mungkin belum terbiasa. Nah itu supaya nyaman, dan sehat, itu lebih baik menggunakan kain yang bagaimana? Terima kasih Pak Samsuri. Pertanyaan yang bagus sekali. Kebetulan beberapa saat yang lalu SMK 2 memproduksi baju APD, jadi baju APD lengkap, kemudian untuk tenaga jumlahnya sekitar 250 ton. Kemudian untuk masker itu lebih dari 1.000 paket. Jadi untuk masker yang baik, bagian luar yang bersentuhan dengan udara itu adalah bahan yang terbuat dari kain paslan, jadi kain yang kedap air. Jadi kain yang kedap air. Kemudian lapisan di dalamnya itu adalah bisa berupa kain katun atau katun kulit. Jadi katun itu 100% terbuat dari kapas. Kalau melekat di di wajah kita itu akan terasa lembut. Jadi itu bisa pasaran. Kemudian untuk kain taslan atau yang bersifat waterproof itu adalah yang di luar. Jadi insya Allah itu bisa mencegah virus itu masuk ke area hidung atau mulut kita. Saya kira itu Pak Samsuri pertanyaannya. Jawaban saya. Terima kasih. Jadi monggo ada tanggapan. Ya, cukup matur suwun. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Adin. Oke, masih ada waktu, kami beri kesempatan bahas tekstil. Karena ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja pakaian paket ya, supaya tidak salah. Karena pakaian yang kita pakai kan seharusnya tidak hanya style juga, tapi juga fungsional. Nanti mana ya? Mana Mas lebih banyak? Silakan Bapak Ibu peserta jika untuk bertanya. Bagaimana? Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan, bisa langsung atau melalui kolom chat edisi. Baik, jika memang tidak ada yang tanyakan lagi, sesi tanya jawab akan kami tutup. Oke.
Tidak ada yang bertanya? Baiklah, demikian untuk sesi tanya jawab. Ya, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kita bermanfaat sekali ya, dan kita pilih bagi desain yang akan kita gunakan. Nah, itu supaya tidak hanya setel saja, tidak hanya terlihat bagus, tapi juga harus fungsional ya. Jika ingin gunung di suasana yang dingin, nah, kita tentunya harus pakai jaket yang memberi kehangatan. Dan juga bahannya hanya harus berikan, tapi juga harus waterproof supaya kelembapan itu tidak sampai masuk mengenai kulit kita. Baik, untuk acara kali ini sesi tanya jawab sudah selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host kita Ibu Nugrohowati. Bapak, terima kasih Pak Adin, Bapak Ibu peserta diklat. Demikian ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Vikon hari ini. Baiklah, kita tutup Vikon hari ini. Bagi yang beragama Islam, kami persilahkan untuk membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.